Sidang sengketa Pilpres beri harapan baru, diskualifikasi Gibran dinilai jadi win-win solution. Supaya Pak Gibrannya aja yang didiskualifikasi, tapi Pak Prabowo-nya dipersilahkan untuk mencari pasangan baru, lalu kemudian diadakan Pilpres ulang 3 pasangan calon seperti yang telah terjadi belum lama ini. Ya, mau mohon boleh-boleh aja, dan kami juga tentu akan memberikan satu jawaban, tanggapan atas permohonan ini, dan saya kira Mahkamah Konstitusi juga akan menilai argumentasi permohonan, bukti-bukti yang disampaikan, apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan dari kedua pemohon ini. Menyatakan diskualifikasi calon wakil presiden nomor urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Yang keempat, menyatakan batal keputusan pemilihan umum Republik Indonesia nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2023 tanggal 13 November 2023 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1644 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2023 tanggal 14 November 2023 sepanjang berkaitan dengan calon wakil presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka. Kemudian soal penetapan hasil, ya, misalnya ada putusan pemilu kada ingin diterapkan dalam kasus pemilu presiden, saya kira dari ajasnya saja, dari lahirnya rahim ide pemilu kada itu berbeda dengan pemilu nasional dan implikasinya beda. Bayangkan kalau tiba-tiba semuanya dirubah, diulang secara total, mulai dari mana? Dan ada satu lagi yang menurut saya ada satu keanehan, ketika ada permintaan untuk mencoret hanya Gibran Rakabuming sebagai cawapres, bagaimana mencari pengganti Gibran ini untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto sebagai paslon calon presiden 02. Ini pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah tidak mau dijawab, seolah-olah dibiarkan begitu saja. Sekali lagi, penetapan Gibran berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusional. Kalau ada keberatan terhadap Mahkamah Konstitusi, bukan terhadap produk PKPU. Memutuskan, menyatakan satu, para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan. Dua, menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif kepada para hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat majelis kehormatan oleh 3 anggota majelis kehormatan, yaitu Jimli As-Sidiki sebagai ketua merangkap anggota. Sebetulnya publik hanya mempersoalkan Gibran dan Jokowi, bukan Prabowo, bukan Erlangga, bukan segala macam. Kan itu yang mau ditekankan sebetulnya, supaya ada kesadaran bahwa dari awal faktor Gibran dan Jokowi lah yang membuat bangsa ini kekelimpungan untuk mencari jalan keluar kan. Nah, karena kita tahu bahwa itu faktornya, ya udah, ya faktor itu sebetulnya yang harus disingkirkan kan. Jadi saya kira Gerindra juga mengerti itu. Dan sangat mungkin juga Gerindra berpikir tanpa ada Gibran, Prabowo bisa menang 70%. Kan bisa begitu kan. Ya, karena kemarahan orang pada Gibran justru membuat Prabowo tidak bisa tampil secara maksimal. Jadi sebetulnya ini semacam game teori di antara dua maling itu, kalau saling ngaku dapat hukuman lebih berat, tapi kalau yang satu mencelakakan yang lain hukuman jadi lebih ringan. Ya. Kan itu namanya prisoner dilemma kan. Peneliti utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Siti Zuhro menilai sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK, sejauh ini memberikan harapan baru bagi publik. Pasalnya, komposisi hakim yang turut menangani perselisihan hasil pemilihan umum PHPU tidak diikuti oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman yang juga merupakan paman Gibran Rakabuming Raka. Gibran sendiri merupakan prinsipal pihak terkait pada sengketa Pilpres karena putra sulung Presiden Joko Widodo itu menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Dengan komposisi 8 hakim yang ada, secara umum jalannya sidang relatif oke dan menimbulkan harapan baru bagi publik untuk mendapatkan keputusan MK yang adil.
kata Siti saat dihubungi Suara.com, Senin tanggal 8 April tahun 2024. Lebih lanjut, dia menilai ada 3 kemungkinan yang akan menjadi putusan Majelis Hakim Konstitusi. Salah satunya ialah menetapkan pemilu ulang karena dinilai banyak pelanggaran sesuai dengan yang didalilkan para pemohon. Kemungkinan lainnya menurut Siti Zuhro menetapkan diskualifikasi Gibran sebagai calon presiden setelah mempertimbangkan proses dan mekanisme pencalonan oleh MK dan penetapannya oleh KPU yang dinilai melanggar etika dan peraturan. Lalu, kemungkinan terakhir ialah menolak semua tuntutan pemohon. Dari ketiga opsi tersebut, MK akan mempertimbangkan semua masukan dan fakta-fakta hukum yang diberikan, baik oleh pemohon dan termohon dan pihak-pihak yang terkait, ujar Siti. Oleh karena itu, opsi diskualifikasi Gibran tampaknya bisa menjadi win-win solution yang bisa diterima semua pihak, tanda.